Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya Dina Rizka Melia akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-40 mengenai pertanyaan tema materi kurikulum tulis. Pertanyaan pertama, jawablah pertanyaan mengenai modul T1A berikut ini. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Jadi di sini tidak ada syarat sebelum memberikan modul T1A, jadi bisa langsung diberikan. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T1A? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Tujuan khususnya agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah melalui proses latihan menyambungkan titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Jadi di sini pada modul ini, jadi di sini kita melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi kita ajak anak berdialog terlebih dahulu supaya dia tertarik sebelum kita masuk ke materi modul T1A. Jadi biasanya dalam modul ini ada contoh selain misalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa selalu ada gambar. Jadi kita bisa ajak berdialog dengan menggunakan gambar atau istilahnya berdiagram seperti itu. Ketika tujuannya untuk memancing minat anak, jadi supaya anak tertarik terlebih dahulu. Nah, ketika setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menyambung titik dengan cara yang menyenangkan. Contohnya di sini ada gambar ambulans. Nah, di sini kita bisa mengajak anak untuk menarik garis. Ini ada contohnya, cara menarik garisnya benar dari ke kanan atas ke bawah seperti itu. Nah, jadi supaya lebih menarik kita bisa sambil meniru bunyi mobil ambulans seperti yang ada di modul, misalnya seperti itu. Gimana kakak bunyi mobil ambulans? Wiu wiu wiu. Nah, kita bisa ajak anak supaya anak semangat senang gitu. Jadi anak menarik garis mengikuti petunjuk dan sambil menirukan suara ambulan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau misalnya anak belum bisa cara memegang alat tulis, kita bimbing terserah mau megangnya seperti apa, yang penting dia bisa memegang alat tulisnya. Nah, saat menulis ini kita ajak motivator ini mengarahkan anak untuk berdialog bimba sambil bisa untuk verbal huruf, verbal kata, dikte atau bernyanyi. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan sambil anak menulis, menarik garis seperti ini. Nah, jadi di sini nih ada banyak kotak-kotak. Jadi sini dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua ya. Yang penting adalah prosesnya. Yang penting anak senang dengan kegiatan menarik gambar, menarik titik-titik seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan reward setelah anak selesai menyelesaikan modulnya. Jadi supaya anak tetap senang dan mau mengulang modulnya kembali seperti itu. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul T1A? Jadi untuk evaluasi tujuan utamanya, kita bisa memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jadi pastikan anak itu tertarik sehingga anak senang, tetap antusias dan semangat saat bermain modul. Sedangkan evaluasi tujuan khususnya kita bisa melakukan dengan cara memperhatikan anak saat menulis. Apakah anak sudah menulis dengan konsep yang benar atau belum? Ya, jadi kalau di sini sudah ada langkahnya. Angka 1 dari sini ke sini terus ke bawah seperti itu. Kita harus perhatikan dan pastikan anak menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian apa tahapan selanjutnya setelah modul T1A? Ketika anak terampil dan sudah menyelesaikan modul T1A, kita bisa beralih ke modul selanjutnya yaitu T1B. Pertanyaan selanjutnya mengenai modul T1B. Apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Syaratnya ada di sini menurut bagian kurikulum tulis dan dikte. Jadi sebelum memberikan modul T1B kita harus memastikan bahwa anak itu sudah menyelesaikan modul T1A dan sudah menguasai HV, A, I, W, E, O seperti itu. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khususnya dari modul T1B?
Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis sambil mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Seperti itu. Nah, bagaimana cara motivator memberikan modul T1B? Jadi di sini contohnya seperti ini. Ini adalah jadi di sini syaratnya selain anak sudah selesai menyelesaikan modul T1A, jadi juga harus tahu HVAYO. Jadi sambil kita bisa mengajak anak berdialog terlebih dahulu supaya anak tertarik ya dengan berdiagam. Contohnya di sini ada gambar apa ya Kak? Seperti itu. Tergantung tiap modul beda-beda gambarnya. Jadi kita bisa ajak anak tertarik, kita berdiagam terlebih dahulu. Nah, setelah anak tertarik baru kita perkenalkan modulnya dan kita kasih tahu cara menulis huruf A, I, U, E, O ini seperti apa, mengikuti titik-titiknya seperti apa, sambil kita bisa bernyanyi. Jadi kita bisa bernyanyi lagu A, B, C, D, lagu alfabet seperti itu. Jadi ketika anak menulis, kita tidak diam saja, jadi kita bisa mengajak anak berdialog sambil bernyanyi huruf A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Atau kita bisa ajak anak untuk bermain verbal seperti itu. Nah, dalam satu lembar modul tulis ini tidak harus diselesaikan semuanya, jadi kita lihat prosesnya aja. Kalau anak di tengah-tengah sudah tidak mood lagi, artinya dia sudah merasa tidak senang, ya udah stop, misalnya seperti itu. Jangan sampai moodnya anak ini sudah jadi atau mungkin tidak bersemangat lagi. Jadi kita harus tetap mempertahankan anak moodnya itu tetap baik, tetap senang seperti itu. Jadi tidak ada paksaan harus menyelesaikan modul, yang penting anak senang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Untuk mengevaluasi tujuan utama, kita perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tersebut tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 1B. Kemudian untuk yang tujuan khusus, kita bisa mengevaluasi dengan memperhatikan saat anak menulis. Jadi kita pastikan anak sudah terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul T1B? Modul setelahnya adalah modul T2. Pertanyaan mengenai modul T2, apa syarat sebelum memberikan modul T2? Syaratnya adalah T1B. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Tujuan khususnya adalah terampil menulis huruf simbol A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Gitu. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Jadi di sini kita sudah memperkenalkan huruf A sampai Z. Jadi masih ada titik-titiknya seperti ini, cuman hurufnya lebih lengkap A sampai Z. Jadi untuk memperkenalkan modul, kita pertama yang harus kita lakukan adalah berdialog. Jadi kita ajak anak berdialog dengan cara boleh berdiagam atau boleh berdialog umum supaya anak tertarik. Kemudian kita bisa memberikan simbol huruf yang sudah dikenal oleh anak. Jadi dari A sampai Z anak tahu yang mana dulu. Misalkan dia udah tahu huruf A, ya sudah kita masuk ke modul dengan huruf A. Nah, jadi kita ajak berdiagam, kita ajak berdialog umum. Ketika anak tertarik, baru kita ajak untuk menulis simbol huruf dan kita pastikan dia menulis dengan konsep yang benar seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul T2? Tujuan utama bisa kita evaluasi dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kita harus memastikan bahwa anak itu tertarik ketika kita ajak bermain, sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 2. Kemudian untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita bisa memperhatikan anak saat dia menulis. Jadi kita pastikan anak sudah terampil menulis huruf simbol A sampai Z dengan konsep yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul T2?
Setelah modul T2 ada tahap selanjutnya adalah modul T4. Ya, T4. Jadi pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan mengenai modul T4 ya. Apa syarat sebelum memberikan modul T4? Yaitu T2. Nah, apa tujuan utama dan tujuan khususnya modul T4? Jadi di modul T4 ini tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Tujuan khususnya adalah sebagai latihan menulis kata sederhana 4 huruf dengan bantuan titik-titik. Jadi lebih banyak lagi menulisnya. Bagaimana cara motivator memberikan modul T4-nya? Jadi di sini kita ajak anak untuk latihan menulis kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf dengan cara menyambungkan titik-titik. Nah, di sini kita pastikan dulu sebelumnya bahwa anak sudah menyelesaikan modul B1A atau B1B yang sudah terpenuhi sehingga anak paham dengan kata yang akan ditulis. Jadi tidak hanya menulis kata tapi kita juga paham apa yang sedang ditulis, seperti itu. Kita ajak anak berdialog terlebih dahulu menggunakan gambar. Kita ajak anak berdiagram atau berdialog umum. Kemudian kalau anak sudah merasa tertarik, kita ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul. Jadi misalkan di modul itu lagi ada gambar kaki. Nah, itu kaki, tulisnya huruf K, A, K, I, seperti itu. Jadi anak latih menulis seperti itu. Nah, dalam satu lembar modul ini tidak harus diselesaikan semua ya, karena yang utama adalah prosesnya. Dimana prosesnya kita jaga agar anak tetap senang. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul T4? Untuk tujuan utama modul T4-nya kita bisa mengevaluasi dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jadi pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 4. Sedangkan untuk tujuan khususnya kita bisa mengevaluasi dengan cara memperhatikan saat anak menulis. Jadi pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul T4, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul T4? Jadi kita bisa lanjut ke modul T6. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.